Kan ada ya stereotip orang-orang kayak, ih kamu kuliahnya di gizi ya, nanti kalian masak dong di rumah sakit. Itu kira-kira bener gak sih? Hai guys, balik lagi ke Frogcast untuk kamu. Yeay. Jadi hari ini kita bakal bahas soal ahli gizi sama dengan tukang masak. Bener gak sih kira-kira? Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama aku Priscilla Irlinvi, biasanya dipanggil Cila. Hari ini aku akan jadi host kalian dan bakal mandu acara hari ini dari awal sampai akhir. Sebelumnya kita bakal kenalan juga sama narasumber kita yang kece-kece banget. Kita kenalan dari Mbak Baju Biru ini dulu ya, siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Era Giani Cassandra. Biasanya teman-teman bisa panggil Gia. Saya merupakan mahasiswi gizi angkatan 2023. Hai semua, nama aku Nanda Gabriela Octavinia Burumanalu. Aku biasa dipanggil Nanda. Aku juga sama nih sama Gia, angkatan 2023 mahasiswa gizi. Gila, keren. Kita tepuk tangan dulu dong. Terima kasih sudah memberikan waktunya ya untuk mengisi acara kita pada hari ini. Sebelumnya kita boleh tanya-tanya dulu, apa kabarnya cewek-cewek cantik? Baik dong, pastinya. Jadi gimana? Kalian ini kan freshman ya, perkuliahannya berat? Belum bisa dibilang berat. Pembohong, kau pembohong. Oke. Jadi bener gak sih ahli gizi tuh sama dengan tukang masak? Boleh gak di-sharing gimana sih, apa sih alasan kalian tuh masuk ke jurusan gizi Universitas Sriwijaya? Mulai dari siapa nih? Aku ya? Nada dulu boleh. Jadi aku pengen masuk jurusan gizi Universitas Sriwijaya itu karena aku pengen ilmu yang aku dapetin itu bisa berguna untuk diri aku sendiri dulu nih. Baru aku bisa nyebarin ke orang-orang di sekitar aku. Jadi aku pengen aja masuk gizi. Oke. Kalau aku pribadi sih, aku lumayan suka masak, lumayan suka makan ya. Jadi kalau orang-orang awam tuh suka bilang tukang gizi, ahli gizi sama dengan tukang masak tuh, aku dulunya sebelum kita masuk ke jurusan gizi tuh agak sedikit kayak, oh iya bener juga ya. Tapi setelah saya masuk ke jurusan gizi tuh mungkin sedikit beda deh. Nanti bisa kita bincang-bincang lagi ya Kak Nanda. Oke, jadi menurut kalian nih, kan ada ya stereotip orang-orang kayak, ih kamu kuliahnya di gizi ya, nanti kalian masak dong di rumah sakit. Itu kira-kira benar gak sih? Salah besar sih Mungkin ya. ada ya Kak Nanda, kita ada pelajaran dasar gizi kulineri, tapi jujur kami semester 1 tuh belum dapat. Tapi udah tahu nih dasar-dasarnya Kak Cila, kayak sebelum kita masak itu memang ada tahap-tahapnya dulu. Kita kayak membuat menu makanan, menu ya, ada. Jadi bukan cuma masak-masak aja, itu emang ada tuh jurusannya tata boga ya kalau nggak salah. Bener. Iya gitu. Dan juga kalaunya di rumah sakit ya, untuk yang tukang masak tuh biasanya di pekerjaan A few moments later. Chef? bukan. Apa tuh? Masaknya sendiri Iya, ya, ada beda. juga masaknya sendiri. Jadi kalian tuh cuma mandorinnya aja ya gitu? Iya, kita kayak kita kasih menu nih, nah makanya kata dosen kami, kita tuh nggak bisa masak karena kita harus bisa kasih pedoman ke juru masaknya, biar apa yang udah kita buat nih menunya itu bisa diterapin secara bentuk makanan oleh juru masaknya gitu Kak Cila. Jadi kalau misalkan nih kalian ngasih resep, berarti mereka tinggal ngikutin aja ya? Iya benar banget. Karena resep itu pun udah kita hitung ya sebelumnya. Kita yang bikin resepnya, Kalian yang yang masaknya hitung. beda lagi mereka gitu. Oke. Berarti menurut kalian ahli gizi sama dengan tukang masak itu salah ya? Tapi tetap kalian bisa masak ya? Bisa. Oke. Nah, kita boleh sharing-sharing nggak sih kayak selama kalian masuk ke gizi tuh ada nggak sih kesulitan tertentu gitu ya? Mungkin kayak bikin kalian jadi kayak, emang iya ya aku kuliah gizi nih kayak gak seru, gak asik karena diomonginnya kayak cuma bikin menu, masak gitu doang. Ada sih tahap-tahap kita waktu awal-awal masuk ya, kayak orang mikir ih masak doang nih pasti pantas masuk gizi, suka masak ya gitu. Tapi pas udah masuk ternyata mata kuliahnya tuh bukan cuma itu doang ya Kak ya. Malah kita belum dapet nih kulineri. Sebelumnya kayak dasar-dasarnya, dasar ilmu gizi yang kita belajar tentang nyusun menu, tentang zat-zat makanan yang baik untuk kesehatan. Itu yang membuat menarik sih kalau dari aku. Kalau dari Kak Nanda?
Kalau dari aku pribadi sih aku enjoy ya kalau masuk gizi, karena emang dari awal tujuan aku udah kesini gitu. Jadi ngejalanin beberapa mata kuliah materi sekarang tuh kayak aku ngerasa enjoy aja sih. Jadi ada nggak sih mata kuliah yang sangat berbeda gitu dari yang kalian ekspektasikan sebelum kalian masuk ke jurusan gizi ini? Aku ngirain awal-awal kita masuk gizi tuh kita bakal full semuanya tuh tentang gizi gitu. Ternyata enggak, banyak banget mata kuliah yang kayak kita belajar psikologi, kita belajar komunikasi gitu. Banyak banget sih menurut aku yang enggak sesuai pemikiran di awal. Kalau aku sih mungkin kira gizi tuh lebih ke biologi ya, ternyata ada bener. kimianya. Bener banget. Jadi kalian nyesel atau enggak nih masuk gizi? Enggak sih. Enggak. Berarti kesimpulannya kalian sangat menikmati ya selama kalian jadi anak gizi ya. Iya. Nah, jadi menurut kalian gimana sih cara mengubah mindset orang yang kayak mikirnya selalu anak-anak gizi ini cuma masak-masak doang, mudah lah kuliahnya, pantesan masuk gitu. Waduh, kalau aku sih mungkin dari cara kita podcast kayak gini ya, kita bisa sebar-sebarin ke orang-orang di luar sana, biar bisa tahu kalau ahli gizi itu bukan tukang masak. Jadi kalian bukan cuman belajar soal masak doang kan? Iya. Kalian juga belajar soal menunya. Terus kalian belajar kimia itu kimia apa sih kira-kira? Memang kimia itu nanti ada kaitannya juga dengan makanan ya Kak ya, dengan bahan-bahan makanan yang baik nanti kita olah menjadi sebuah makanan. Tapi itu sepertinya kimia-kimia dasar aja sih, nggak sesusah yang waktu aku baca SKS yang ada KRS yang ada kimia, langsung kayak wah kimia nih gitu loh. Ternyata waktu kita belajar nggak sesusah itu ya. Iya, kita juga harus tahu kan sebagai ahli gizi dasar-dasar bahan-bahan apa aja sih yang nggak bisa kita gabungkan dalam satu makanan gitu loh. Iya, jadi kayak beda loh kalau misalnya saya dengar kan kalau tata boga kan cuma masak doang Iya, ya. bener. Tapi mereka mungkin masak dan estetikanya, tapi kami juga ada masak, estetika, dan juga ada kesehatannya di sebelum itu. Makanan di rumah sakit tuh kenapa sih kira-kira ya suka dikomenin orang nih? Apa itu salah ahli gizinya gitu? Mungkin karena jujur kami belum sangat memahami tentang itu karena kami belum masuk ke pelajarannya. Tetapi menurut saya pribadi, memang itu kan ada diet-dietnya ya. Kayak misalnya dia penyakit apa, dia nggak boleh, dia ada pantangannya. Mungkin kenapa rasanya seperti itu, sedikit hambar. Mungkin pada penyakit tertentu dia emang harus pantang itu Kak. Jadi, tapi saya pernah menemukan seperti dia hanya patah tulang atau apa, makannya tetap enak kok gitu loh. Kalau ada sih? Aku juga ngerasa makanan rumah sakit enak-enak aja. Kalau gitu kalian ada nggak sih closing statement buat anak-anak yang takut gitu jadi adik-adik gizi kita nantinya? Mungkin jangan takut adik-adik yang masuk gizi, karena gizi itu seru. Seru banget. Seru itu kah? Iya, Oke deh, jadi kesimpulannya ahli gizi itu bukan tukang masak ya teman-teman. Jadi kalau kalian memang mau masuk gizi, tenang aja, kalian nggak akan jadi tukang masak karena kita belajar banyak banget di gizi dan pasti kalian akan penasaran apa aja sih yang bisa kalian lakuin di Ilmu Gizi Universitas Sriwijaya. Oke, kita bikin tagline ya kali ini ya, Boleh, Giziers boleh banget. 2023. Mantap. 1, 2, 3. Giziers 2023 mantap! Oke, thank you guys sudah menikmati podcast kita hari ini. Dan juga terima kasih sama podcast yang ngisi kita hari ini ya, cewek-cewek cantik ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Dan semoga setelah kalian nonton video ini, mindset kalian tentang ahli gizi dan ilmu gizi juga bisa berubah. Dadah! See you to Promcast selanjutnya!